Di sekitar rumah sakit tempat David dirawat, berjejer karangan bunga yang menyemangati kesembuhan David. Karangan bunga ini terlihat berada di sekitar halaman rumah sakit tempat David dirawat. Melalui postingan Facebook terkini, paman korban Rustam Hatala menyebut kondisi David sudah mulai membaik dan menunjukkan perkembangan cukup signifikan. Kondisi ini dikatakan menaikkan tingkat kesadaran, mulai merespon suara dan tidak lagi kejang-kejang. Korban penganiayaan anak eks pejabat pajak, Kristalino David Ozora, terus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada. Ia, saudara, mengalami luka serius di bagian kepala sesudah dianiaya oleh Mario Dandi yang kini ditahan sebagai tersangka. Informasi paling baru kondisi David korban penganiayaan, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Nanda Aprilia. Nanda, terakhir ini kan David sudah mulai menunjukkan tanda-tanda mulai membaik meskipun belum sadar. Bagaimana kondisinya sore hari ini? Ya, Audrey, dari informasi yang kami dapat dari juru bicara atau perwakilan keluarga David, yakni selaku Om David Rustam Hatala, memang menyebutkan kondisi David masih sama seperti kondisi tadi pagi. Bahwa kondisi David tadi pagi memang saat ini masih belum sadar, namun sudah memberikan berupa tindakan-tindakan atau respons yang baik ketika mendengar suara di mana David ini sudah bisa melakukan gerakan sedikit. Dan kemudian memang untuk David per pagi tadi disampaikan bahwa kondisinya sudah tidak pakai sedasi atau obat penenang, di mana ini bisa menunjukkan bahwa David tidak lagi alami kejang-kejang atau cemas maupun gelisah. Yang kemudian memang hal tersebut pun selaras apa yang disampaikan oleh para pejabat yang memang juga turut memberikan dukungan moral kepada David yang juga menjenguk David di RS Mayapada Kuningan pada hari ini. Tadi ada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga turut hadir memberikan dukungan moral yang hadir pada pukul 10.30 dan keluar pukul 12.47 waktu Indonesia Barat. Kalau dari informasi yang kami dapat dari Syahwan Arey, ini selaku LBH dari GP Ansor, memang menyebutkan kunjungan dari Sri Mulyani ini sebagai tindakan moral dan juga menyampaikan doa khususnya untuk David dan juga untuk keluarga David. Kemudian selain dari Menteri Keuangan juga turut hadir dari Menteri Agama Yakut Khalil yang juga tidak selang beberapa waktu ini juga hadir menemani Sri Mulyani menjenguk keadaan David, di mana selain dari Menteri Agama dan juga Menteri Keuangan juga turut hadir anak keempat Presiden Republik Indonesia yakni Yeni Wahid, yang dimana kami mendapatkan informasi dari Yeni Wahid bahwa kondisi dari David sepenglihatan mata yang disampaikan tadi oleh Yeni bahwa kondisinya memang David masih menggunakan alat pernafasan. Namun memang ketika Yeni Wahid ini berbincang dengan orang tua dari David menyampaikan ada mukjizat begitu yang dialami David per hari ini, di mana David ini sudah memberikan respon yang dimana David bisa mengedipkan mata walaupun hanya beberapa detik saja, dan diharapkan memang ke depannya untuk kondisi David ini makin berangsur makin membaik juga tentunya. Selain tadi dari menteri-menteri dan juga Yeni Wahid yang juga selaku dari pendiri Direktur Wahid Institute, ini juga turut hadir. Kami melihat Dato Sri Tahir juga hadir di lokasi, yang dimana Dato Sri Tahir ini sebagai pendiri atau CEO dari Mayapada Group dan juga salah satunya Mayapada Hospital tadi masuk ke dalam rumah sakit pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, dan hingga saat ini pun kami masih menunggu dari Dato Sri Tahir ini karena masih di dalam. Namun tadi kami juga sempat berbincang dengan Syahwan Arey selaku LBH dari GP Ansor, menyebutkan memang rencananya hari ini akan ada preskon yang disampaikan langsung oleh keluarga David. Dari sini adalah perwakilannya yakni Rustam Hatala, kemudian juga dari pihak rumah sakit. Rencananya memang untuk preskon sendiri ini akan dimulai pada pukul 5 sore nanti. Hal ini sudah kami konfirmasi langsung oleh Om David yakni Rustam Hatala. Namun terkait nanti apakah ada perubahan
terkait jamnya dan siapakah nanti yang akan menyampaikan terkait kondisi David hari ini. Tentunya kita akan terus menunggu dan juga kami akan mengabarkan kepada Anda, Audrey dan juga saudara, khususnya terkait dengan bagaimana kondisi David per hari ini dan juga seterusnya. Audrey. Ya, Nanda kan juga ada kabar nih kalau beberapa pengacara, keluarga korban juga datang ke rumah sakit ini. Kira-kira untuk apa? Apakah menjenguk korban atau justru memproses masalah hukum? Ya Audrey, menurut informasi dari Syahwan Aris selaku LBH GP Ansor, terkait apakah sudah ada perwakilan dari keluarga Mario Dandi ke rumah sakit per sore hari ini dan juga per hari ini memang masih belum ada dari pihak keluarga. Mau ada tiket menjenguk maupun ucapan permintaan maaf, dan hal tersebut disampaikan Syahwan Are bahwa memang pihaknya ini bisa dan juga masih terbuka jika memang masih ada permintaan maaf atau itikat yang akan disampaikan langsung baik dari orang tua Mario Dandi. Di sini adalah Rafael Alun yang dimana mantan dari Ditjen Pajak begitu. Namun yang ditegaskan dari Syahwan Are selaku dari LBH GP Ansor per sore hari ini memang masih belum ada upaya dari pihak keluarga Mario Dandi ini sebagai pelaku yang dimana korbannya adalah David untuk menyampaikan permintaan maaf maupun menjenguk David di Rumah Sakit RS Mayapada hingga hari ini, Audrey. Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia, terima kasih informasinya langsung dari Mayapada Hospital, tempat David korban penganiayaan masih dirawat di Rumah Sakit ICU Mayapada Hospital.